Pernah nggak lu merasa insecure melihat ada bocah umur 20 tahunan pamer mobil sport seperti McLaren sambil ngomong, McLaren lu warna apa? lalu pamer jam tangan mewah, pamer yacht, bahkan jet pribadi yang harganya mungkin lu nggak pernah sedikit pun membayangkan punya uang sebanyak itu. Dan kalau lu mikir ini murni hasil kerja keras dari membangun bisnis, mungkin lu terlalu naif. Karena kemungkinan besar di balik konten flexing, pamer harta yang menyilaukan mata itu, ada modus di baliknya yang bernama money laundry. Apa itu money laundry? Jadi gini, uangnya nggak literally dicuci pakai deterjen, pakai sabun. Enggak, bukan kayak begitu. Tapi money laundry itu pada dasarnya adalah proses membersihkan uang yang sumbernya dari kegiatan ilegal. Misalnya hasil korupsi, judi online, narkoba, scam, atau apapun kejahatannya. Supaya nanti uang tersebut itu terlihat bersih di mata hukum. Misal ada uang sebesar 100 miliar hasil transaksi narkoba. Uang tersebut nggak mungkin langsung 100 miliar plek ditransfer ke rekening. Karena bank akan mempertanyakan uang sebesar ini dapatnya dari mana. Bahkan bisa dilaporkan ke PPATK. Oleh karena itu, uang ini harus dicuci terlebih dahulu. Harus diproses sedemikian rupa supaya nanti transaksi yang terjadi di uang 100 miliar tersebut terlihat wajar dan normal. Nah, salah satu cara yang sering kali dipakai adalah dengan taruh uangnya ke dalam bisnis. Supaya nanti uang tersebut bisa diambil pelan-pelan dalam bentuk transaksi atau pendapatan dari bisnis tersebut. Nah, gue bisa bilang ini tren di beberapa tahun terakhir ini adalah dengan cara membangun bisnis tapi menaruh artis, public figure, atau influencer sebagai proksi dari bisnis tersebut. Jadi seakan-akan yang punya bisnis tersebut adalah si artis, public figure, atau influencer tersebut. Sehingga publik akan melihatnya sebagai, oh, bisnis tersebut punyanya si influencer A, punyanya si artis B. Jadi ini terlihat sebagai kamuflase yang sempurna. Nah, artis, public figure, atau influencer bisa dibilang memang adalah kandidat terbaik. Kenapa? Karena mereka ini punya brandingan gaya hidup yang mewah. Kalau orang biasa out of nowhere tiba-tiba dapat transferan 10 miliar, mencurigakan. Lu siapa? Kok tiba-tiba dapat 10 miliar? Tapi kalau misalnya artis atau influencer dapat transferan 10 miliar misalnya, masih bisa dipakai alasan. Ini hasil endorse, bayaran iklan, dapat investasi untuk membuka bisnis, dan sekali lagi, karena popularitas mereka yang akhirnya membuat banyak orang, termasuk juga aparat hukum, mewajarkan kalau oh ya udah, memang wajar, bayarannya memang yang mereka tahu adalah segitu. Sehingga memang menjadi sulit membedakan ini memang duit dari hasil endorsan atau memang duit titipan dari praktek money laundry. Nah, money laundry sendiri, ini ada 3 langkah proses. Yang pertama adalah proses placement, penempatan. Masukin duit kotor tadi itu, duit hasil money laundry itu, ke sistem. Caranya, suntik modal ke bisnis artis atau influencer tersebut. Nah, bisnisnya nggak perlu laku, tapi yang penting kelihatan laku. Dengan permainan narasi di sosial media yang dilakukan oleh influencer tersebut. Jadi, ini semua ingin menunjukkan kalau memang ada perputaran duit di bisnis tersebut. Lalu proses yang kedua adalah layering. Di sini duit diputer-puter dan juga dibelanjakan. Mobil mewah, beli aset, properti, investasi, atau barang-barang hobi yang mahal. Nah, di tahap ini juga flexing berguna buat membenarkan kalau si artis atau influencer tersebut memang lagi kaya raya karena kebanjiran job, pendapatan bisnisnya bagus, sehingga dia bisa beli barang-barang tersebut. Nah, lalu proses yang ketiga adalah integration. Di titik ini, duit
dalam tanda kutip, sudah bersih. Sudah masuk ke kantong sebagai dividen atau profit dari bisnis tersebut. Nah, disinilah pemilik uang dari praktek money laundry bisa mendapatkan uang tersebut. Lalu gimana caranya membedakan bisnis yang benar-benar legit dengan bisnis yang money laundry? Pertama, pertumbuhan bisnis tersebut itu nggak masuk akal, apalagi kalau baru buka. Contoh, baru buka 1 bulan, baru launching nih, bisnisnya nih, produknya baru launching, cabangnya tahu-tahu udah ada 200 di seluruh Indonesia. Logikanya tuh gimana? Buat lu yang beneran bangun bisnis, pasti tahu rasanya gimana susahnya untuk mengembangkan bisnis dari nol. Oke lah, kita punya modal. Tapi langsung tahu-tahu jebret 200 cabang di seluruh Indonesia, itu hitung-hitungannya gimana? Apalagi yang sering gue lihat, produk-produknya itu produk yang kayaknya nggak gimana-gimana banget. Nggak membuat orang rela ngantri atau repeat buying berkali-kali. Secara kualitas juga kayaknya biasa aja. Dan secara unit ekonomiknya dari produk tersebut, kalau misalnya terjual satu dan kita coba kali dengan kuantitas penjualan mereka, kayaknya nggak masuk hitung-hitungannya. Revenue-nya yang didapat dengan cost yang mereka punya, itu jauh banget. Nah, bisnis, kalau cost-nya kejauhan, jomplang banget, dan revenue yang didapat terlalu kecil, rugi dong, rugi besar malah. Tapi kok ini bisa tetap running, bertahan, berarti kan ada yang nyuntikin duit di situ. Ada modal besar di situ. Tapi siapa? Orang normal, investor yang normal, pasti mikir-mikir kalau gua harus nyuntikin duit lagi ke bisnis yang nggak sehat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, proksinya kan wajah bisnis tersebut kan si artis, public figure, atau influencer tersebut. Oke? Tapi sekali lagi, pemilik bisnis tersebut bukanlah dia, tapi si yang punya uang money laundry tersebut. Dan sebagai pemilik uangnya, tentu saja dia nggak bisa 100% mempercayakan ke artis atau influencer tersebut. Oleh karena itu, dia taruhlah orang kepercayaan dia masuk ke dalam jajaran bisnis tersebut. Yang tugasnya apa? Tugasnya ngawasin si artis dan operasional bisnisnya. Nah, salah satu tandanya juga, walaupun nggak semua, ada orang kepercayaan ini, gaya hidupnya bisa lebih hedon dari si artis atau influencer tersebut. Bahkan, ngantornya juga suka-suka. Dan yang kerja di situ juga kadang-kadang bingung, ini sebenarnya kerjaan dia apa sih? Tapi ada aja orang itu di kantor tersebut. Nah, lalu yang ketiga, kalau ditanya sumber uangnya dari mana, si artis nih sebagai pemilik bisnis, jawabannya bakal ribet dan muter-muter. Dan banyak pakai istilah-istilah yang ribet. Bahkan ada yang nggak segan-segan untuk ngebego-begoin orang yang nanya. Tujuannya apa? Yaitu biar lu merasa bego dan akhirnya udah stop, nggak mau nanya-nanya lagi. Lalu yang keempat, hobi bagi-bagi duit. Beramal. Beramalnya pun juga di depan kamera. Dan ini bukan mereka lagi tulus loh. Enggak. Mereka ini lagi sedang pasang perisai moral biar kasih lihat ke publik kalau mereka ini adalah orang baik. Banyak bantu orang miskin, mendirikan sekolah. Dan ini bikin publik menjadi semakin yakin kalau memang si artis atau influencer tersebut memang punya bisnis yang legit, pebisnis sukses, usia muda, kaya raya, dan bermurah hati karena suka beramal. Nah, jangan lu berpikir kalau ini cuma masalah ada orang yang memang punya duit panas pengen mencairkan uangnya. Ruginya apa buat gua? Nggak sesimpel itu. Lu juga bisa kena imbasnya. Pertama, kalau praktek ini dibiarkan, lama-kelamaan akan banyak produk yang overpriced dan kualitasnya sampah. Dan lu berkontribusi membeli produk-produk tersebut, dan secara nggak langsung, lu sebenarnya dijadikan alat buat muterin duit gelap, duit panas mereka.
Lalu yang berikutnya, ini menjadi concern gue. Ilusi kesuksesan instan yang akhirnya merusak mental banyak orang. Banyak anak muda pengen kaya dan sukses secara instan, tapi nggak mau kerja keras, pengen punya barang-barang mewah, walaupun duitnya nggak ada. Akibatnya apa? Maksain. Pakai pinjol, pay letter. Demi apa? Demi biar bisa flexing seperti idolanya mereka itu. Biar bisa terlihat gua juga sukses. Gua punya iPhone 17. Gua punya jam tangan Patek. Itu semua karena kenapa? Karena ilusi yang diciptakan oleh flexing dari si artis atau influencer tersebut. Nah, tapi jangan senang dulu. Yang namanya kejahatan pasti lama-lama akan tercium juga. Pasti lama-lama akan terungkap juga. Apalagi kalau ada laporan-laporan, ada desakan dari masyarakat seperti yang belakangan ini lagi sedang ramai, tapi masih perlu pembuktian apakah benar money laundry atau bukan. Ya karena yang kasus ini banyak banget, dia menimbulkan kehebohan. Katanya sih game of attention, cuma saking terlalu berlebihan melakukan game of attention, akhirnya dia banyak menyinggung orang-orang dan diduga merugikan dalam bentuk uang yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, kalau itu terjadi, kalau dia sampai kena nih, of course dia akan ditanya nih, uang lu sebenarnya dari mana? Bisnis lu ini modalnya dari mana? Si artis atau si influencer harus melakukan yang namanya pembuktian terbalik. Dia harus buktiin kalau harta yang dia punya, aset yang dia punya, itu memang halal. Jadi bukan jaksa yang membuktikan kalau harta atau uang si artis atau influencer tersebut adalah uang haram. Kalau dia nggak bisa nunjukin catatan keuangannya yang masuk akal, semua harta si artis atau influencer yang flexing-flexing ini bakal disita sampai habis-habisan. Begitu aset disita, si Sultan Crazy Rich flexing-flexing ini habiskan, nggak punya apa-apa. Udah gitu, ditambah hukuman penjara, plus utang, plus reputasi yang tadinya sudah dibangun, teman-teman yang mungkin dari kalangan atas, itu hilang semua. Bakal ninggalin si tukang flexing ini. Sebagai penutup, nggak ada yang namanya kaya dan sukses instan. Kekayaan yang instan diiringi dengan flexing barang-barang mewah dan dibangun di atas pondasi kejahatan, yaitu money laundry. Ini kayak orang lagi bangun rumah, tapi pondasinya dari pasir pantai. Terlihatnya megah, keren. Tapi begitu ada ombak datang, ada air datang, bus, rubuh semuanya. Mendingnya, lu kerja yang benar. Biarpun mungkin prosesnya pelan, tapi setidaknya lu masih bisa tidur nyenyak tanpa perlu takut ketahuan kalau apa yang lu kerjakan ternyata adalah sebuah pelanggaran hukum yang berat. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya pendapat, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.